Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Bunda Wulan. Kali ini Bunda Wulan akan memberikan sebuah cerita anak yang berjudul Kacamata Cahaya untuk Ibu. Yuk kita dengerin sama-sama yuk. Cahaya, seorang gadis kecil usianya 8 tahun. Cahaya seorang anak yatim, tinggal bersama dengan ibunya yang bekerja sebagai seorang penjahit pakaian. Suatu pagi, Cahaya mengambil tas sekolah. Cahaya tidak tahu, ternyata di sebelah tas sekolah Cahaya ada kacamata ibu. Cahaya tergesa-gesa mengambil tas sekolahnya dan menjatuhkan kacamata milik ibu. Prang! Ah! Apa ini? Ya, kacamata ibu pecah. Cahaya menangis anak-anak. Ibu yang ada di dapur mendengar tangisan Cahaya segera berjalan mendekati Cahaya. Loh, Cahaya, kenapa menangis, nak? Ibu, maafkan Cahaya, Bu. Kenapa? Cahaya salah apa? Lihat, Cahaya menjatuhkan kacamata milik ibu. Oh, ya sudah. Oh, kok ibu hanya bilang, ya sudah? Terus, ibu harus bilang apa? Kan kacamatanya sudah pecah. Dan Cahaya juga sudah mengakui kan kesalahan Cahaya. Tapi Bu, ibu tidak marah. Cahaya menjatuhkan kacamata ibu dan pecah. Tidak, nak. Ibu tidak marah. Ibu bisa menabung lagi dan membeli kacamata yang baru. Sudah, ayo sekarang Cahaya berangkat sekolah. Ini bekal untuk di sekolah sudah ibu siapkan. Nanti keburu terlambat loh. Iya, Bu. Cahaya pergi sekolah dengan hati yang sedih. Dalam hatinya, Cahaya ingin sekali membelikan kacamata baru untuk ibu. Di sekolah, di kelas, Cahaya duduk termenung. Bu guru mendekati Cahaya dan bertanya kepada Cahaya. Cahaya? Iya, Bu Dewi. Bu Dewi perhatikan, kok kamu tambah murung? Kenapa Cahaya? Cahaya pun cerita, kalau tadi pagi tidak sengaja ketika mengambil tas sekolahnya, Cahaya menjatuhkan kacamata ibu dan pecah. Oh, jadi itu yang bikin Cahaya sedih. Iya, Bu Dewi. Cahaya pingin mengganti kacamata milik ibu. Iya. Begini aja Cahaya. Cahaya mulai sekarang menabung. Menabung? Terus gimana Bu Dewi? Tiap hari Cahaya harus memasukkan uang ke celengan itu. Nanti kalau celengannya sudah penuh, Cahaya buka tuh. Lalu dihitung. Nah, itu kan dapat uang tuh. Cahaya bisa dibawa ke optik. Beliin kacamata baru untuk ibu. Gimana ide Bu Dewi? Bagus kan? Bagus sekali Bu Dewi. Cahaya suka. Pulang sekolah, Cahaya langsung ke warung. Bu, Assalamualaikum. Kenapa Dok? Mau beli celengan Bu? Oh, celengan. Tapi apa? Apa Dok? Uang saya hanya 5.000 Bu. Oh, ada 5.000. Sebentar, ibu ambilkan ya. Ibu pemilik warung masuk mengambilkan celengan seharga 5.000. Celengan plastik berbentuk ayam pun menjadi milik Cahaya. Setiap hari, Cahaya menabung, masukkan uang ke dalam celengan ayam itu. Cahaya nggak pernah jajan teman-teman. Atau kalau Cahaya dikasih hadiah sama Pak D, Bude, atau siapapun, Cahaya selalu tabung. Untuk apa? Untuk membeli kacamata baru untuk ibu.
Tak berapa lama, kira-kira 2 bulan, celengannya sudah penuh. Wah, saya senang sekali. Dengan percaya diri, dengan hati-hati, dengan rasa dak dik duk, saya penasaran nih, berapa uang yang didapatkan dari hasil menabungnya selama 2 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau membuka celengan ini. Semoga hasilnya banyak. Amin. Saya buka itu celengan, teman-teman. Ketika dibuka dan dihitung, alhamdulillah, saya mendapatkan uang 200.000. Setelah uangnya terkumpul, besok paginya saya berencana nih pergi ke optik kacamata untuk membelikan kacamata baru untuk ibu. Saya pulang sekolah tidak langsung pulang, tapi langsung menuju ke optik kacamata. Ibu tidak tahu kalau Cahaya mau membelikan kacamata baru untuk ibu. Ketika Cahaya sedang berjalan, di tengah jalan, Cahaya melihat ada seorang nenek-nenek. Nenek-nenek itu tampak kelaparan, memegangi perutnya. Aduh, perutku sakit sekali, lapar. Saya mendekati nenek itu. Nenek, ada apa, Cuk? Kenapa nenek memegangin perut? Nenek sakit. Nenek lapar. Sudah 3 hari nenek tidak makan. Loh, kok bisa nenek gak makan? Memangnya nenek gak punya anak? Nenek tidak punya anak. Nenek sebatang kara. Oh, begitu. Teman-teman, kira-kira saya kasih nggak ya nenek itu uang untuk memberi makan? Ya sudahlah. Saya mengambil uang dari dompetnya. Ya Allah, uang ini akan saya berikan untuk nenek itu. Saya mengulungkan uang 50.000. Nenek, ini untuk nenek. Wah, apa ini, cucu? Nenek dengan uang ini bisa membeli makanan. Perut nenek tidak kelaparan lagi. Wah, tapi cu, ini uangnya banyak sekali. Kamu gak apa-apa memberikan uang ini sebanyak ini untuk nenek? Tidak apa-apa, Nek. Lagi pula, nenek lebih membutuhkan uang ini. Wah, mulia sekali hati Cahaya ya anak-anak. Padahal di satu sisi Cahaya juga butuh loh uang itu untuk membeli kacamata buat ibu. Tapi Cahaya tergerak hatinya karena melihat ada orang yang jauh lebih membutuhkan daripada Cahaya. Ya sudah ya Nek ya, saya pamit dulu. Cucu, terima kasih ya. Semoga Tuhan memberikan kemudahan untuk semua urusanmu. Amin. Terima kasih, Nek. Cahaya pun melanjutkan perjalanan. Belum lama Cahaya berjalan, Cahaya melihat ada temannya. Namanya Robi. Robi menangis di pinggir jalan. Di sebelahnya ada sepedanya Robi. Loh, itu kan Robi. Tapi kenapa menangis ya? Robi, kenapa menangis? Cahaya, aku. Kenapa? Cup, diem dulu, gak usah nangis. Cerita sama Cahaya. Lihat, ban sepedaku bocor. Loh, kalau bocor ya dibawa ke tambal ban. Kalau nangis gak bakalan bener itu rodanya. Masalahnya, aku gak punya uang. Gimana mau bawa? Kalau aku bawa ke bengkel kan harus ada ongkosnya. Oh, begitu ya. Lagi pula,
Aku haus sekali, Cahaya. Oh, haus ya? Aku harus bagaimana? Di satu sisi, Robi kasihan teman-teman. Tapi aku juga butuh uang untuk beli kacamata ibu. Ya sudahlah. Teddy, apa? Kira-kira kalau aku kasih kamu uang 25.000, cukup? Cukup! Cukup bisa untuk tambal ban dan juga untuk beli minum. Yakin? Iya. Cahaya pun mengeluarkan 25.000 dari dalam dompetnya. Berarti uangnya Cahaya sudah berkurang 75.000. Wah, uangnya Cahaya hanya tinggal 125, teman-teman. Setelah Cahaya memberikan uang itu kepada Teddy, Cahaya pun berjalan melanjutkan ke tujuannya, yaitu ke optik kacamata. Ketika sampai di optik kacamata, Cahaya masuk. Dilihatnya banyak sekali kacamata-kacamata yang dipajang di etalase toko. Bagus-bagus kacamatanya. Pemilik toko kacamata keluar dari dalam. Adik kecil, kamu mau beli apa? Ternyata yang jual optik kacamata itu pemiliknya adalah seorang kakek tua. Saya kaget. Kakek, ya, kamu mau beli apa? Saya mau beli kacamata, kek. Oh, kacamata. Ya sudah, pilih aja kacamata mana yang kamu mau. Pilih, sesuka kamu. Saya melihat-lihat. Kakek, apa? Kalau yang ini harga berapa? Oh, itu harga 500.000. Wah, 500.000, kek. Uang saya kurang, kek. Oh, kurang. Kalau yang ini, kek, itu sebelah situ jauh lebih mahal. Itu ada yang harga 1 juta ke atas. Aduh, kek, apa? Kalau yang murah, memangnya kamu ini beli kacamata untuk siapa? Sini, cerita sama kakek. Saya pun cerita bagaimana awal mula dirinya menabung karena sudah menjatuhkan kacamata milik ibu. Dan ketika di jalan, Cahaya bertemu dengan seorang nenek tua yang kelaparan dan juga temannya Robi yang roda ban sepedanya kempes. Akhirnya uangnya Cahaya hanya tinggal 125.000 saja. Oh, jadi niatmu beli kacamata itu untuk ibumu yang kacamatanya sudah kamu jatuhkan, begitu? Iya, Nek. Ya sudah. Ini. Kayaknya ini cocok untuk ibumu. Kacamata berwarna biru. Wah, cantik sekali, Nek, kacamata ini. Sekarang uangmu mana? Uang Cahaya, Nek. Kek, iya. Cahaya mengeluarkan uangnya. Tapi saya cuma punya uang 125.000, kek. Nggak masalah. Nih, kacamata ini untuk ibumu. Uang ini untuk kakak ya, untuk bayar kacamata ini ya. Tapi kek, loh kek, di sini tertulis kacamata ini harganya 600.000, kek. Uangnya Cahaya cuma 125. Kurang dong, kek. Tidak masalah bagi kakek. Karena kemuliaan hatimu, kamu yang sudah merasa bersalah, kamu sudah minta maaf sama ibumu, dan apalagi kamu mau menabung, mau membantu orang yang membutuhkan pertolongan di saat kamu juga butuh. Itu membuat kakek sangat terharu dengan ceritamu. Sekarang, kakek berikan kacamata ini untuk ibumu. Nah, anak-anak, dari cerita anak Bunda Wulan, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Yang pertama, kalau kita berbuat salah, jangan malu untuk meminta maaf. Yang kedua, kita harus menyayangi orang tua kita. Yang ketiga, ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita,
sebisa mungkin kita membantu dan memberikan pertolongan. Semoga cerita dari Bunda Wulan bisa membuat anak-anak merasa tersentuh hatinya dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Terima kasih. Sampai bertemu di cerita anak bersama Bunda Wulan selanjutnya. Dadah!